warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini saya menemukan postingan, ya. Postingan ini berisi diduga kebakaran yang terjadi di Sukabumi itu disebabkan, diduga karena pelarangan pembangunan gereja, saudara-saudara. Wow, gila, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini berkorelasi atau tidak? Kemudian, apakah Sukabumi itu termasuk kabupaten paling intoleran di Indonesia? Menurut data, ya, lagi-lagi kita bicara by data. Saya tidak ngarang kalau bantah-bantah pakai data ya. Menurut data dari Setara Institut, provinsi paling intoleran di Indonesia itu masuk 5 besar adalah Jawa Barat. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Jawa Barat ini masuk provinsi paling intoleran? Sementara KDM mengatakan orang-orang Jawa Barat itu tidak intoleran. Yang intoleran itu adalah orang luar atau pendatang. Nah, bagaimana dengan kejadian yang ada di Cidahu kemarin? Apakah itu orang luar juga? Jadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kejadian yang ada di Cidahu itu sangat membekas bagi umat Kristen. Jadi, kebetulan ya, kebakaran yang terjadi sekarang ini ada di Sukabumi. Jadi ada dugaan yang mengatakan bahwa Sukabumi ini salah satu kabupaten paling intoleran di Indonesia. Nah, apakah ini hukuman, apakah ini musibah, apakah ini azab, apakah ada korelasinya ya kebakaran yang terjadi di Sukabumi ini ada hubungannya dengan penolakan pembangunan rumah ibadah atau gereja? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Kenapa provinsi atau kabupaten yang intoleran itu sering terjadi musibah? Apa alasannya? Apakah ini logika mistika? Apakah ini kebetulan? Jadi kalau saya perhatikan ya, menurut keyakinan saya, biasanya daerah yang sangat-sangat intoleransi, yang sangat-sangat tidak menerima perbedaan, biasanya itu sering bencana. Ya, kita ambil contoh misalnya seperti Aceh. Kenapa di Aceh itu terjadi tsunami gila-gilaan? Apa alasannya? Apakah karena dipengaruhi ya adanya kasus-kasus ya seperti kasus pembun-bunan pendeta di Aceh? Apakah karena pelarangan pembangunan rumah ibadah? Tapi anehnya, ketika terjadi tsunami, ketika terjadi masalah, mereka ya orang-orang Aceh, nggak semua tapi disclaimer on-nya, mereka biasanya mencari perlindungan ke gereja gitu ya. Mereka mengungsi ke gereja gitu. Jadi itu artinya ada semacam pertanyaan besar di sini. Tapi kalau mereka kesusahan, mereka mau kok masuk ke gereja gitu. Tapi di saat normal-normal aja, di sama damai-damai aja, mereka ya nggak semua itu disclaimer on ya, mempersulit pembangunan rumah ibadah. Sama halnya dengan yang ada di Sukabumi ini. Apakah ini teguran gitu? Jadi kalau misalnya seiman ya, kalau saya perhatikan di Konoha itu nggak semuanya tapi disclaimer ya, rata-rata seperti itu. Ya kalau seiman dengan mereka, mereka akan mengatakan, ya kalau terjadi kebakaran, tsunami, musibah misalnya, ya bencana alam, mereka akan mengatakan, oh ini adalah cobaan. Ya, mereka akan mengatakan ini adalah cobaan. Tapi kalau beda iman dengan mereka, beda agama dengan mereka, mereka akan mengatakan, oh ini adalah ajab. Ya, fix ini adalah ajab. Ini bukan cobaan. Ya, ini adalah ajab. Ajab yang diturunkan oleh Tuhan gitu. Tapi gini, kalau misalnya kita berpikir rasional ya, berpikir waras gitu, berpikir wajar, apakah Tuhan kita itu maha penghukum sehingga kita mengatakan bahwa yang beda agama dengan kita itu ajab? Ini yang jadi pertanyaan besar. Ya, sama halnya dengan yang ada di Sukabumi ini. Apakah ini teguran? Apakah Tuhan itu maha penegur? Apakah Tuhan itu maha jahat? Nah, jadi ini yang jadi pertanyaan besar ya. Ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya musibah ya. Oh ini sebenarnya teguran. Oh ini sebenarnya ajab. Oh ini sebenarnya cobaan gitu ya. Jadi tergantung perspektif masing-masing ya. Ya kalau ada orang yang mendukung biasanya mereka akan mengatakan oh ini sebenarnya teguran aja sebenarnya. Ada yang mengatakan oh ini sebenarnya musibah lah gitu, cobaan gitu ya. Ini cobaan dari Tuhan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha bijaksana, kenapa dia maha menghukum?
Apakah Tuhan kita itu sedikit-sedikit suka menghukum gitu? Itu yang jadi pertanyaan. Ini pertanyaan yang sangat filosofis gitu ya. Tapi apapun itu ya, kita kan tidak bisa menjawab ini dengan ilmiah ya. Karena apa? Karena agama itu kan keyakinan. Apa definisi keyakinan? Keyakinan itu kita menganggap bahwa suatu hal itu benar, walaupun tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung. Zaman dulu, ya, orang-orang menciptakan sesuatu hal itu supaya orang-orang itu patuh. Misalnya, ya, mereka memberikan sesajen di gunung itu tujuannya apa? Tujuannya supaya gunung itu jangan diganggu. Ya, supaya hutan misalnya, ya, mereka bikin sesajen di hutan supaya hutan itu jangan dibabatin gitu ya, jangan dipotong kayunya, jangan dirusak gitu. Nah, bagaimana dengan yang ada di Sukabumi? Menurut keyakinan saya ya, ya boleh-boleh aja kalau misalnya nih umat Kristen mengatakan, oh ini sebenarnya teguran gitu ya. Makanya jangan menolak pembangunan rumah ibadah orang lain. Ya, kalau misalnya di Aceh misalnya terjadi tsunami, oh ini sebenarnya teguran gitu ya. Supaya jangan menolak yang namanya pembangunan rumah ibadah. Bukan berarti saya berpihak pada Kristen di sini ya, di sekelompokannya. Saya bukan buzzer Kristen ya. Tapi gini, kita kan negara Pancasila ya, negara berketuhanan yang Maha Esa. Orang Kristen juga menyembah Tuhan kan. Kenapa kita menolak pembangunan rumah ibadah gereja gitu? Ya sementara diskotik, kafe, ya, tempat hiburan gitu ya, kita memberikan izin. Tapi gereja kita tolak gitu. Seperti yang ada di Cilegon. Di Cilegon itu, ya, kalau Anda pergi ke Anyer, ya, di sepanjang jalan menuju ke Anyer itu pasti banyak kafe-kafe, remang-remang. Banyak banget. Gak percaya nanti coba buktikan. Tapi gereja susahnya minta ampun, dipersulit ya. Di Cilegon itu pernah kejadian ya, pembangunan gereja, tapi ya baru peletakan batu pertama ya, sudah dihalang-halangi ya. Hari ini batanya diambil ya, kemudian semennya diambil, pasirnya diambil, pokoknya dihalang-halangi. Alasannya apa? Alasannya mereka mengatakan bahwa Cilegon itu kota santri gitu ya. Nggak boleh ada gereja di sini kata mereka. Padahal Cilegon ke Serang kota itu sekitar 30-40 kilometer guys. Hanya untuk gereja. Bahkan gereja yang ada di tengah kota Serang itu juga ya kecil gerejanya. Salimnya di dalam guys, nggak di luar. Nggak ditaruh di luar gereja itu ya, nggak di luar tapi di dalam. Jadi kalau seperti ini terus ya gini ya, ini hanya di Konoha bukan Indonesia ya, gini. Yang menghancurkan Konoha itu kan sebenarnya orang-orang seperti ini, orang-orang intoleran. Ya kalau orang Kristen mengatakan ini sebenarnya azab, misalnya teguran misalnya yang terjadi di Sukabumi dan sebagainya, ya wajar-wajar aja mereka mengatakan seperti itu kan. Iya kan? Karena mereka nggak bangun diskotik guys, mereka nggak bangun kafe remang-remang gitu. Mereka bangun gereja gitu. Tujuannya baik gitu, untuk memuji Tuhan mereka gitu. Emang ada orang Kristen ya, habis gereja langsung menggusur masjid gitu? Emang ada gitu? Ya, pulang gereja menggusur masjid, emang ada seperti itu? Coba kasih datanya, data yang ilmiah. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini, di sekelompokannya. Saya berpihak pada korban. Saya melihat orang-orang Kristen itu korban. Nggak ada kepentingan untuk menyebarkan agama Kristen apa segala macam. Gue nggak ada. Ngapain? Ya, kalau kalian mau beragama kayak terserah. Itu bukan urusan gue. Mau tidak beragama kayak terserah. Asal jangan mengganggu orang lain gitu. Ya. Jadi kalau ada mempersulit pembangunan rumah ibadah gitu ya, mempersulit gereja dan sebagainya, itu artinya bisa dikatakan bahwa itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Kalau dulu Konoha itu mayoritas beragama Buddha, kayaknya nggak ada pelarangan pembangunan rumah ibadah ya. Nggak ada. Kayaknya nggak ada guys. Ya, lalu kenapa bisa seperti itu? Apakah karena kita beragama Arab sehingga ada pelarangan pembangunan rumah ibadah? Itu yang jadi pertanyaan besar ya. Nah, di sisi lain ya kalau kita perhatikan ya, kasus intoleransi di Jawa Barat itu banyak banget ya. Banyak banget, berapa kasus tuh ya. Kenapa? Ya, KDM itu tidak introspeksi diri gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan di sini, Pak KDM juga, ya, kalau saya perhatikan tuh, dia tuh ya dalam hal ini ya, maksudnya dalam hal lain saya juga sangat respect dengan Pak KDM ya. Saya tidak menghujat Pak KDM di sini ya, siapa tahu ada fansnya ya. Ya di satu sisi, ya kalau Pak KDM salah, ya kita katakan salah. Tapi di sisi lain kalau dia benar, ya kita bela ya gitu.
Artinya nggak ada kubu-kubuan di sini. Ya kalau Pak KDM salah ya kita katakan salah gitu. Kalau dia benar kita katakan benar gitu. Jangan pada saat dia salah kita bela gitu. Jangan boleh seperti itu. Itu namanya fanatik buta. Ya itu fanatik pakai kacamata kuda gitu. Ya di satu sisi kita bisa mendukung, di sisi lain bisa tidak mendukung juga gitu. Jadi dalam hal ini saya tidak mendukung Pak KDM. Ya. Pak KDM mengatakan bahwa atau Deddy Mulyadi mengatakan bahwa yang intoleransi itu bukan orang Jawa Barat, itu keluar dari luar Jawa Barat. Jadi dia itu seperti melindungi ya, orang-orang yang intoleran. Harusnya kan dia cari tahu sendiri apakah itu orang-orang Jawa Barat atau tidak gitu. Itu namanya seperti menyalahkan pihak ketiga gitu, menyalahkan orang lain, lari dari tanggung jawab gitu. Harusnya ya ditelusuri gitu ya, benarkah seperti itu? Ya, datanya dari mana? Data mengatakan Jawa Barat itu salah satu provinsi paling intoleran, paling banyak kasus. Ya, tapi saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang nggak terima gitu. Ya, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena kita tidak mau introspeksi diri. Itu menurut data dari Setara Institut. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Setara Institut. Jadi Pak KDM ini dalam hal ini salah total ya. Walaupun di sisi lain dia bisa benar ya, salah total. Saya akui Pak KDM ini orang yang sangat toleransi. Dia membantu pembangunan gereja yang dulu pernah pengen disita oleh bank di Cipanas, Jawa Barat juga gitu, dekat Bogor gitu. Jadi ya dalam hal ini Pak KDM itu tidak berhasil menyelesaikan yang namanya kasus intoleransi. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin ya kemungkinannya Pak KDM ini takut mungkin nggak kepilih nanti periode kedua. Kalau dia menyalahkan orang-orang Jawa Barat, ya kan? Karena ini sensitif ya. Banyak pemuka agama atau banyak pejabat ya, khususnya pejabat yang punya pengaruh menghindari hal-hal seperti ini. Bahkan di Medan sekalipun ya. Gubernur Medan menghindari hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena ini sangat mempengaruhi atau bisa menggerus suara mereka. Banyak orang yang otaknya, mohon maaf ya, bodohnya nggak ketulungan gitu kalau sudah berurusan dengan agama. Kalau KDM menekan misalnya nih orang Jawa Barat, oh orang Jawa Barat ya ada juga yang intoleransi kalau misalnya mengatakan seperti itu ya, maka Pak KDM ini nggak akan kepilih lagi. Ya, itu ya mungkin ya menurut keyakinan saya ya. Tapi saya tidak berpihak pada siapapun ya, disclaimer on ya. Ya bisa aja kemungkinannya seperti itu ya. Karena ini sangat-sangat ini kayak sangat sensitif ya. Masalah seperti ini sangat sensitif sekali. Ya. Jadi itu artinya secara tidak langsung pejabat kita itu melestarikan yang namanya intoleransi, bukan menghancurkan intoleransi, tapi melestarikan. Demi apa? Demi mempertahankan suara mereka, mempertahankan jabatan mereka. Ya. Jadi itu artinya apakah negara kita itu akan maju kalau seperti ini terus? Enggak. Siapapun presidennya, mau KDM kayak, mau siapapun, mungkin di antara sahabat yang nonton video ini berpikir bahwa KDM, kalau KDM jadi presiden, negara kita akan maju. Enggak, no. Itu bukan jaminan, no. Siapapun presidennya, mau ribuan kali ganti presiden pun, kita tidak akan bisa jadi negara maju. Ya, selama masyarakat kita itu tidak berkesadaran. Saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak yang berpikir bahwa saya itu buzzer Kristen lah, apalah. Enggak peduli. Ya kalau kalian mau beragama apapun enggak peduli. Gue enggak nyuruh yang nonton video untuk beragama Kristen, enggak seperti itu ya. Tapi saya resah gitu ya dengan kejadian seperti ini. Enggak ada konten kreator yang mau bahas seperti ini. Mungkin ada tapi enggak terlalu banyak gitu ya. Ya jadi sampai kiamat pun kita enggak jadi negara maju kalau hal-hal ini enggak diberesin. Karena investor juga nggak bodoh guys. Mereka melihat kasus intoleransi. Artinya gini, kalau kasus intoleransi nggak diberesin, nggak bisa diselesaikan, itu sudah menandakan bahwa ada yang nggak beres dengan kepemimpinan. Ada yang nggak beres dengan sifat atau karakter masyarakatnya. Ya, investor juga melihat seperti itu ya. Mereka baca data gitu, apakah negara kita negara intoleran atau tidak. Pada faktanya nggak ada negara maju yang intoleran, nggak ada. Ya, sampai kiamat pun kita tidak akan jadi negara maju kalau kita intoleran, nggak ada. Kenapa kita intoleran? Apa alasannya? Ya karena kita nggak berkesadaran, karena kita bodoh gitu. Kita takut, ya. Oh, agama kita itu akan tergerus gitu. Makanya terjadi intoleransi kan. Dilarang membangun gereja itu kita takut saudara kita pindah agama, tetangga kita pindah agama, takut gitu. Ya kan? Padahal ya kalau saya perhatikan
Enggak semuanya, tapi disclaimer-nya ada juga orang Kristen memang yang ngejar target ya, nyari, orang untuk pindah agama gitu ya. Seperti enggak semuanya, tapi disclaimer-nya ada juga ya kelompok tertentu ya. Ya, saya tidak membela Kristen di sini ya. Tapi ya dalam agama mayoritas di Konoha juga ada kok seperti itu. Semua agama ada seperti itu, dalam agama apapun ada seperti itu. Apakah itu menunjukkan persentase semuanya? Enggak juga kan. Jadi ya perlu dipahami gitu ya. Kalau kita menolak pembangunan rumah ibadah itu, ya kita akan tercerai-berai gitu ya. Karena kita sudah sepakat satu negara gitu ya. Kalau satu negara nggak boleh seperti itu. Ya kalau nggak bisa dinasehati, maka akan dinasehati ya. Maksudnya kalau nggak bisa dinasehati dengan kata-kata, maka akan dinasehati dengan peristiwa. Atau dinasehati dengan perpecahan. Apa itu yang kalian mau gitu? Apa kalian mau Konoha itu tercerai ya? Provinsi-provinsi Kristen minta merdeka. Misalnya ya, saya tidak nyuruh ya, misalnya ya provinsi mayoritas Kristen minta merdeka ya, Ambon ya, atau Nonis misalnya seperti Bali misalnya minta merdeka, Papua dan lain sebagainya. Papua terbukti minta merdeka kan? Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Konoha itu menjajah gitu. Ya, saya tidak nyuruh ya, tapi ya, kalau Anda tidak bisa dinasehati dengan kata-kata, maka Anda akan dinasehati dengan peristiwa atau kejadian-kejadian seperti Papua, ya, Aceh Merdeka, dan lain sebagainya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.